Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Psikatria, kali ini kami dari mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung berkunjung ke Biro Psikologi MAMHI yang berada di Jalan Pasir Impun, Desa Karangpamulang, Kecamatan Madalajati, Kota Bandung, Jawa Barat. Kira-kira ilmu apa ya yang akan kita dapatkan di sana? Yuk, tonton sampai habis. Biro Psikologi MAMHI ini sudah terbentuk sejak tahun 2016 dan disahkan pada tahun 2020 dan masih berjalan hingga sekarang loh sobat. Mereka bergerak di bidang pelayanan kesehatan mental yang bekerja secara profesional untuk mendampingi kliennya. Pastinya untuk mengoptimalkan potensi diri sehingga klien tersebut lebih adaptif dan terarah dalam berpikir, mengendalikan emosinya, bersikap, dan juga berperilaku di lingkungannya. Baiklah, mari kita simak wawancara bersama Ibu Yulia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Irawati. Saya pendidikan S1-nya psikologi, S2 juga sudah profesi psikologi di Universitas Islam Bandung. Di sini sebagai apa? Kalau sebagai manajer operasionalnya di sini di biro ini, tapi untuk keseharian juga saya megang klien, jadi double ya. Kalau Terbentuknya sendiri dari mulai kapan? awal banget kita mendirikan ini tuh tahun 2016. Jadi masih sama, saya juga masih kuliah ya waktu itu gitu. Tapi untuk berdirinya ini dan disahkan menjadi CP itu dari 2020. Kemudian alat ukur yang biasa digunakan di biro ini Ada inteligensi ya paling yang paling banyak dipakai gitu ya, inteligensi juga kepribadian juga. Kalau inteligensi kan ada beberapa ya, untuk diagnosis juga anak kita pakai WIS, pakai WISC, WPSI, SB juga kita pakai anak-anak. Kemudian kalau misalnya yang biasa kita pakai klasikal itu IST, ada juga inteligensinya. Sisanya untuk yang kepribadian kita pakai alat tes Baundang, dibagi juga inventory-nya, ada kita FPS, tapi juga kita pakai kalau misalnya memang membutuhkan untuk menggali sikap kerja kayak gitu. Kemudian apa lagi ya, malahan juga untuk minat bakat NMB juga kita pakai gitu ya. Kemudian apa lagi, SSCT juga kita pakai. lengkap ternyata Bu. Lengkap gitu. Terus ada juga mungkin beberapa kasus-kasus tertentu ya kita juga pakai Rasha. Apakah di biro ini ada pengembangan alat ukur? Belum sih, belum ada pengembangan untuk arah sana, tapi mungkin lebih kepada kalau misalnya penggalian kuesioner ya, tapi lebih untuk jenjang pendidikan sih kebanyakan gitu. Itu ada, tapi memang bukan yang kita apa ya istilahnya kita pupukkan ya sebagai alat ukur sih, belum. Hanya pernah gitu membuat kayak kuesioner khusus gitu aja. Kalau alat ukur yang dipakai sih memang sudah yang tervalidasi sama ini terukur lah gitu yang biasa dipakai. Ini kan banyak alat ukur yang kita pakai. Menurut Kakak alat ukur tersebut membantu nggak sih dalam mendiagnosa klien? Sangat membantu ya, karena kan memang itu salah satu alat ya, alat bantu yang kita gunakan untuk bisa memetakan si permasalahan kliennya seperti apa gitu. Kita juga tahu kan kepribadian orangnya seperti apa, mulai dari kelemahan, kekurangannya dan sebagainya, sehingga kita juga membantu kita juga untuk apa ya, merumuskan, merencanakan program terapinya seperti apa. Itu juga bisa membantu kita dari awal. Untuk alatnya, ini yang paling sering digunakan tuh apa ya? Paling sering itu kalau untuk yang dewasa, karena kan kita sistemnya kalau di sini selalu harus ada psikotes gitu. Jadi ketika kita ada klien masuk, kita pasti impact ya, maksudnya impact permasalahannya apa gitu, kita tanya. Kemudian pasti selanjutnya kita harus ada namanya psikotes gitu. Ini wajib di sini tuh gitu, karena memang untuk membantu kita gitu ya, untuk bisa memetakan kepribadian dan permasalahan kliennya seperti apa gitu. Jadi yang selalu dipakai untuk dewasa itu WB itu pasti WB, kemudian Baundang, WZT juga kadang kita pakai juga Baundang, WZT,
yang pakai SD. Tinggal dipilih aja tergantung usianya dan tergantung apa ya permasalahannya apa gitu kan. Terus anak paling HTP gitu ya, kalau anak ditambah atau ya kalau anak udah sih palingnya sama. Paling kalau anak kalau ada yang terkait asesmen kesulitan belajar itu alat ukurnya lebih kayak melihat ini aja sih, pembelajaran dia yang udah dia pahami udah sampai sejauh mana pembelajaran bisa gitu aja. Kalau untuk anak tuh beda-beda ya gitu, tapi yang sering dipakai kalau anak. Nah kebetulan kalau saya kan dewasa ya gitu ya. Kalau anak mungkin ya itu tadi 3 WISC, WPPSI sama SB gitu. Jadi nanti tergantung usia kan. Kalau misalnya WISC itu dari usia berapa sampai berapa, WPPSI itu dari usia berapa sampai berapa, SB itu kan kayak misalnya untuk yang anak-anak masih kecil atau misalnya yang ada indikasi apa sih keterlambatan perkembangannya mungkin itu bisa pakai SB gitu. Kalau anak itu apa ya penggunaannya sangat-sangat ya antara 3 itu tadi. WISC, WPPSI atau SB kalau anak. Kalau boleh nggak di WB aja. Boleh. Soalnya enggak, bukan takutnya, karena kan saya megangnya di Di dewasa, dewasa. ya. Kalau WISC itu di anak, Anak-anak. takutnya saya malah jadi salah nanti ya untuk penggunaannya karena saya tidak jarang mengaplikasikan menggunakan WISC gitu pengalamannya. Oke, kalau tadi pertanyaan apa WB? Lebih secara spesifik itu untuk apa? WB itu sebetulnya kalau dilihat kan itu tes intelijensi ya. Ya. Sebenarnya tadi sama kayak WISC, WPPSI juga intelijensi, cuman peruntukannya berbeda di usianya. Sama dengan WB. WB juga sebenarnya intelijensi, dia kan ada mengukur kecerdasan ya secara umumnya gitu ya. Ada verbalnya juga, verbal intelektualnya juga, performance-nya itu intelijensi. Tapi WB juga selain intelijensi, WB juga berfungsi untuk mengukur sebetulnya kepribadian seseorang. Jadi bukan hanya intelijensi, jadi intelijensinya ada. Nah nanti di dalamnya kan banyak aspek-aspek tuh, banyak subtes tuh yang diberikan gitu ya. Ada verbalnya, ada performance-nya. Nah itu juga kalau kita dipakai itu juga sebagai apa ya, menggambarkan kepribadian seseorang. Jadi kan karena dari intelijensi juga kita bisa melihat kan bagaimana kepribadian seseorang itu. Nah itu fungsinya WB sih. Jadi WB itu kalau kita pergunakan sih itu sangat luas ya penggunaannya gitu, bukan hanya untuk melihat IQ dia seberapa jauh ke kecerdasannya gitu ya, berapa nilai kecerdasannya, bukan hanya itu, tapi jauh di sana kita bisa melihat bagaimana pola kepribadiannya dia berkembang itu seperti apa. Kalau WB itu kita pakai dari usia 15 tahun, jadi dari remaja udah bisa pakai WB sebetulnya sampai ya dewasa, sampai lansia juga bisa dipakai. Kalau WB sampai 60 tahunan bisa dipakai. Kalau kelebihan dari orangnya sendiri WB kelebihan dibandingkan apa dulu? dibandingkan apa tes yang lain di umur yang sama gitu Yang sama. untuk anak dewasa. Kalau misalnya kita bandingkan aja dengan IST. Boleh. IST kan maksudnya ini alat ukur kecerdasan juga sama gitu ya, maksudnya mengukur sama-sama alat kecerdasan. Nah, tapi kalau misalnya dibandingkan IST, kelebihan WB itu satu, mungkin karena WB ini kan diberikannya itu secara individual ya. Ya. Ya, ketika diberikan secara individual sebetulnya selama ini kalau saya memegang WB dan IST itu lebih ke gambar di WB. Kenapa gitu ya? Karena kan megangnya individual, tesnya individual. Sebetulnya si potensi orangnya bisa lebih optimal kita gali dibandingkan dengan IST. Kalau IST kan lebih klasik kedua, WB itu kelebihannya tadi kita bisa melihat sebetulnya secara kemampuan verbalnya seperti apa, performanya seperti apa. Kalau IST kan enggak ya, maksudnya kalau IST kan lebih generalnya seperti apa gitu. Walaupun sebenarnya secara subtes bisa kita lihat ya kemampuan bahasanya dia misalnya di mana gitu kan, misalnya kayak ada subtes GE gitu ya, GE kan itu untuk menilai bahasa juga gitu ya, bahasanya itu bisa dinilai, tapi secara
general verbal dan performance-nya itu kita tidak bisa membandingkan kalau di IST. Terus yang ketiga, keunggulannya WB itu punya, kita bisa melihat original IQ itu jadi untuk melihat potensi maksimalnya tuh di mana sih yang apa ya istilahnya, kalau namanya wadahnya orang ini tuh gimana sih sebetulnya gitu ya. Jadi ketika ada FIQ-nya kita bandingkan dengan OIQ, kita paham oh ini orang sebetulnya potensinya belum optimal nih, masih bisa jauh lebih bagus gitu misalnya si optimalnya. Tapi kenapa nih si orang ini misalnya ya OIQ-nya dia 120, FIQ-nya misalnya dia cuma di 100, jauh kan gitu misalnya kayak gitu. Di rata-rata dan dia di superior misalnya kayak gitu. Nah ini berarti kan sesungguhnya dia punya potensi pintar ya istilahnya ya, punya potensinya luar biasa. Tapi kenapa nih dia sampai turun nih si pemanfaatan IQ-nya gitu ya. Nah berarti kan di situ kita bisa memprediksi tuh berarti ada apa kenapa gitu. Nah kalau IST nggak bisa gitu, udah IQ-nya segitu, oh ini kenapa ya dia misalnya IQ-nya segini, kita nggak bisa melihat potensi bagus maksimal. ya original IQ-nya di mana. Itu mungkin salah satu kelebihan WB dibandingkan dengan IST. Itu kalau kelemahan WB, kelemahannya apa ya? Sejauh ini sih kalau aku melihat ya itu kelemahannya mungkin salah satunya WB ini tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat klasikal ya. Jadi kan tidak bisa ya WB dikasih barengan gitu. Nah itu mungkin kalau kelemahan WB waktu ini dari segi waktu. Jadi tesnya itu memakan waktu yang cukup lama ya kalau misalnya untuk individual. Jadi kalau saya kan bisa misalnya 15 orang itu kan 1 jam beres. Kalau WB mau 15 orang harus berapa jam? Karena kan biasanya ngetes WB itu bisa sampai 1,5 jam sampai 2 jam. Untuk WB tadi hasil validitas dan reliabilitas. Itu mungkin kalian bisa cek aja ya. Maksudnya saya nggak sampai menghafal nama spesifik validitas reliabilitasnya berapa. Mungkin nanti teman-teman bisa cek juga nanti di yang jelas kan kalau WB, kalau Wessler itu sudah tervalidasi ya terbukti validasi dan reliabilitas. Jadi banyak orang kan sekarang tuh memiliki psikolog atau orang-orang yang datang ke psikolog itu memiliki indikasi di luar depresi. Sebagai psikolog bagaimana kemudian penting nggak sih ilmu psikologi itu bagi manusia, apalagi di era sekarang gitu. Iya, stigmanya sekarang banyak ya orang yang menganggap psikolog itu sama dengan kayak berobat rumah sakit jiwa gitu ya. Tapi itu mungkin ya beberapa tahun ke belakang, mungkin sekarang juga ada yang berpikiran seperti itu. Tapi menurut saya ngelihat gitu ya untuk tahun-tahun sekarang gitu ya, 2 tahun ke belakang sudah mulai sih sebetulnya orang memahami kesehatan mental itu seperti apa gitu. Jadi dengan misalnya banyak yang datang ke sini konsultasi, berarti kan kita sudah aware ya sebetulnya mereka tuh butuh untuk apa sih meningkatkan kesehatan mental mereka gitu ya. Jadi kan stigmanya sebetulnya udah ada beberapa orang yang nggak kesana, tapi masih ada memang yang menyangkanya wah kalau saya ke psikolog itu gila. Bahkan ada juga yang orang belum paham apa perbedaan psikolog dan psikiater. Makanya kan kayak oh aku tuh harus harus minum obat ya nanti, atau harus gimana gitu. Itu masih banyak gitu. Nah tapi ya kita edukasi aja gitu. Maksudnya edukasi ketika ada klien yang rata-rata sih kalau klien yang kesini gitu ya sudah paham bahwa arahnya bukan ke sana. Tapi kalau misalnya yang masih nanya-nanya tuh banyak gitu orang di luar kayak apa sih bedanya psikolog sama psikiater? Kita jelaskan bedanya apa. Misalnya kayak psikiater itu terapinya itu dengan obat gitu. Kalau psikologi itu misalnya dengan psikoterapi gitu. Terus bukan berarti kan ke psikolog aja tuh gila gitu. Salah satunya kalau kita mau tes minat bakat, misalnya mau kerja apa sih mau rekrutmen atau apa itu kan ke psikolog juga. Nah kita maksudnya dikasih contoh yang oh iya ya ternyata ke psikolog itu bukan hanya konsultasi terkait saya sakit jiwa gitu, tapi kan bagaimana kita pengen tahu potensi kita itu bisa juga ke psikolog. Bagaimana kita pengen tahu ya gitu ya, misalnya kayak mau rekrutmen dia gitu tuh bidangnya banyak gitu loh di psikologi itu. Mungkin kalau yang untuk khusus konsultasi iya memang ada gitu, tapi kan bukan berarti kita jelaskan arahnya ke sana gitu. Dan biasanya
datang ke psikiater atau misalnya ke psikolog itu berarti harus, iya nggak sih kita harus ke rumah sakit gitu. Jadi itu bisa diedukasi sih. Terus tadi pertanyaan kedua tuh apa sih? Tadi Seberapa penting sih gitu ya? psikologi itu bagi manusia? Sebetulnya ya penting ya, karena kan maksudnya manusia itu punya terbagi menjadi fisik dan psikis gitu ya. Ketika manusia itu punya apa ya, aspek psikisnya, berarti kan itu juga perlu kita jaga gitu, bukan istilahnya kesehatan mentalnya gitu. Cuman orang itu biasanya gini, kalau fisik kenapa mereka selalu aware sih ketika sakit mereka kemudian gitu? Karena terasa gitu. Ya, maksudnya ada kayak misalnya luka itu berdarah sakit gitu ya. Kalau psikis kan maksudnya kadang-kadang oh iya aku sedih, oh ya udah sedih gitu kan. Kadang orang ya udah itu bisa apa sih maksudnya aku bisa ngatasin kok kayak gini. Nah kadang-kadang kan gitu, jadi mungkin banyak orang yang tidak paham, padahal kan itu sangat penting ya, maksudnya kita edukasi terkait kesehatan mental itu seperti apa gitu. Jadi menurut saya sih maksudnya bukan hanya zaman sekarang ya, dulu juga mungkin sebetulnya penting ya, butuh, kenapa ada namanya ilmu psikologi gitu. Berarti kan itu butuh untuk dikembangkan, cuman mungkin dulu medianya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang dengan adanya media sosial dan sebagainya